bagian yaitu ngobam. Nah, udah ada nih sama kakak kita nih, salah satu kakak kita dari, nanti kenalan deh kakaknya, biar kakaknya perkenalan. Perkenalin dulu, nama gue Anggi Ahmad dari staf koordinator angkatan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi periode 7 dari angkatan Ilmu Komunikasi 2019. Nah, sok biar lanjut nih kakaknya, silakan Kak, perkenalan Kak. Aku mau usah perkenalan. Perkenalan dong Halo Kak. guys. Perkenalan dong Nama Kak. aku Sobat. Nama aku Sobat dari bagian Universitas PEMA ya. Kalau sekarang tuh namanya Universitas dan PEMA. Bagian eksternal, Departemen Eksternal. Aku periode 2 dan 3. Periode 2-nya di eksternal perusahaan dan alumni. Nah, dari Ilmu Komunikasi angkatan berapa nih Kak, kalau boleh tahu? Oh, aku 14. Nah, Kak Soba 14 berarti lulusnya di tahun berapa nih Kak Soba? Gua tuh lulus angkatan tahun 2018. 2018 berarti 2 tahun yang lalu ya Kak, sekitar 2 tahun yang lalu ya ada lulus. Ya, betul. Nah, sekarang nih kan lagi masa pandemi nih ya Kak. Kak Soba tuh kerjanya mungkin WFH atau WFO, gimana nih Kak kerjaannya, gimana? Ya sih, kalau gue kerjaannya tetap WFO, mau itu PSBB enggak, yang penting kan tetap menjaga kesehatan sih, sama ngikutin protokol. Protokol ya Nggak ada Kak di harus. kantor. Berarti Kak Soba ini tetap WFO ya Kak, tapi tetap protokolnya nggak lupa. Oke. Kak Soba tuh pernah ada menjadi struktural Hima Ikom pada periode 2 dan periode 3 ya Kak. Nah, dan Kak Soba ini angkatan 2014, Ilmu Komunikasi 2014, lulusnya di tahun 2018. Nah Kak, mau ngobrolin nih Kak tentang Univ PEMA nih Kak, bagian Universitas dan Pengabdian Masyarakat. Nih Kak, pertama, alasan Kakak kenapa sih Kak daftar himpunan tuh Kak menjadi struktural? Sebenarnya alasan aku kan lahirnya dari periode 2 ya, sebelum di periode 3 ada periode 2. Dulu tuh karena ya udahlah dari anaknya tuh suka organisasi, lebay banget. Nggak canda. Iya, suka aja pengen organisasi gitu biar nggak kuliah pulang karena dulu di mindset aku pengennya gini, dulu tuh bukan pengen nggak pengen banget, tapi pengen gitu. Jadi kayak oh ya udah pengen 1 tahun himpunan gitu, 1 tahunnya lagi nikmatin masa-masa kuliah, terus 1 tahunnya lagi fokus skripsi. Tapi ternyata akhirnya rencana itu semua buyar ketika masuk join di himpunan kayak gitu. Jadi pas waktu awalnya banget sih cuman karena pengen ya udah ikutan organisasi, pengalaman 1 tahun, tapi ternyata enggak, bablas 2 tahun. Awalnya berarti cuma kayak pengen tahu gitu ya Kak, pengen belajar lah gitu ya Kak. Iya, karena sebenarnya organisasi itu pentingnya Betul. tuh bisa ngebantu. Ya tergantung sih, kalau menurut gue kalau join di organisasi itu tergantung personal, bisa menjadi dampak positif buat kita, tapi bisa juga dampak negatif. Jadi dua itu bisa berpengaruh ke diri lo sendiri, tergantung lo gitu. Iya, benar. Berarti tergantung personalitinya juga ya Kak, seseorang ini gimana tentang mengikuti organisasi gitu-gitu ya Kak. Iya, gue sharing ya, maksudnya di sini gini. Iya, Gue tidak menunjukkan siapapun gitu. Menurut gue setiap orang ketika dia memilih organisasi, pengen ikutan organisasi atau kepanitiaan ya, kan kalau di kampus ada 2 ya, iya Kak. kepanitiaan sama organisasi. Itu pasti dia punya alasannya, dan ketika dia membawa bukan dampak negatif ya, ketika dia lost control diri dia tidak seperti ekspektasi awal pendaftaran, jadi itu juga pilihan dia gitu. Jadi siapapun nanti yang mau daftar panitia atau himpunan, organisasi bukan himpunan, kan ada BEM juga kayak gitu ya. Tanyain sama diri lo sendiri gitu. Satu aja pertanyaannya, lo siap bertanggung jawab atas kepilihan lo nggak? Ketika lo siap nyemplung, lo tuh dalam keadaan kosong gitu. Isinya ya tergantung lo. Isinya mau lo bawa negatif atau mau positif gitu. Oke. Intinya berarti kayak balik lagi menanyakan kepada diri ya Kak, kayak siap atau enggak gitu ya. Bener sih kayak kata Kak Soba tadi, mungkin kayak
bisa bertanggung jawab, karena itu juga salah satu yang harus dipunya kan ya Kak. Kita ngambil sesuatu harus siap bertanggung jawab dengan pilihan kita. Iya, dan gini loh, maksudnya ketika organisasi yang lo pilih atau kepanitiaan yang lo pilih, itu lo juga harus bisa ngebalance antara kuliah sama organisasi. Jangan sampai biasanya ya ini yang udah-udah nih, yang udah-udah gitu merasakan, oh ya udah gue daftar nih, gue akan memberikan yang terbaik selama gue di organisasi atau panitia tersebut gitu. Tapi di tengah jalan ketika semuanya banyak, terus tiba-tiba kayak aduh nggak bisa, gue harus fokus kuliah gitu. Gue nggak, menurut gue tuh nggak ada alasan mau lo kuliah, mau lo nggak ikutan organisasi atau lo ikutan organisasi, tanggung jawab tuh udah jadi hakikatnya setiap orang gitu loh. Jangan jadiin alasan, jangan juga nih jadiin kayak gini, gue udah ikut organisasi nih terus ada tugas banyak, nah lo tuh belum selalu nggak bisa ikut join nggak kerja kelompok atau misalnya tugas kelompok kayak gitu dengan alasan gue lagi hima atau gue lagi BEM atau gue lagi panitia. Itu juga bukan alasan menurut gue gitu, karena yang udah-udah hal itu menjadikan alasan itu ada dan terjadi itu ya lu yang buat gitu ya. Ya justru di sini tantangan lo gitu menurut gue. Kalau gue pribadi ya, maksudnya kan setiap orang beda. Ya ada juga orang yang kayak gini, kayak ya gue nggak bisa gitu. Menurut gue ya gue mampunya di kadar gue harus fokus kuliah, gue nggak usah organisasi gitu. Gue ternyata harus sukanya nih lebih memilih fokus dulu nih nyelesain tanggung jawab gue di himpunan, ya udah deh kuliah juga gue abaikan nih. Ya itu hak semua orang ya. Cuman kalau gue pribadi saat gue ada di kuliah juga, organisasi juga, panitia juga, terus tuh dan kawan-kawannya yang menurut gue itu adalah tantangan diri lo. Lo bisa nantang diri lo bisa bentuk diri lo dari ini gitu. Hal kecil aja lo nggak bisa, gimana nanti lo melihat dunia sungguhnya. Bener sih Kak, tapi kayak mungkin ini tuh tahap pengupgradean diri gak sih Kak? Kalau orang-orang tuh kayak bilang masa kuliah ini tuh sebenarnya kayak nyari pengalaman, mengupgrade diri dari kalau emang kayak lulus menjadi sarjana itu suatu kewajiban ya Kak. Kalau kita bilang, karena kita tujuan kita kuliah. Cuma kalau kayak organisasi, kuliah, kepanitiaan itu diri kita untuk kita mengupgrade diri kita kan Kak? Setuju nggak Kak kalau ada yang kayak gitu, ngomong kayak gitu Kak? Mengupgrade mungkin bisa gitu, kayak lo gimana ya, gue menjelaskannya semoga yang mendengarkan mengerti. Kayak gini loh, kayak menurut gue tuh nikmatin masa-masa kuliah lo tuh sebanyak-banyaknya, entah itu mau lo kuliah, entah lo mau ikut organisasi, entah itu panitia, please cobain, ngerti gak? Karena itu jadi bekal utama lo ketika lo mendapat gelar sarjana ilmu komunikasi, karena yang sesungguhnya ada di situ gitu. Walaupun betul. Misalnya, walaupun ya yang gue rasa nih ya, ini gue sharing. Ketika gue lulus pengen cari kerja, gue pasti akan meminta tolong ke rekan-rekan sekitar gue gitu ya, ke teman-teman, ke abang kakak gitu, ke himpunan, ke kampus gitu untuk mencari kerja gitu. Referensi itu masuknya, mungkin itu akan membantu gitu. Jadi kalau gue selalu nitipin ini ke teman-teman atau ke anak-anak gue dulu di himpunan. Lakuin yang terbaik selama lo di salah satu organisasi atau panitia. Dampaknya apa? Ketika lo bisa memberikan yang terbaik, ketika lo nyari kerja, misalnya lo minta referensi, ya orang itu akan mikir gini, oh ya udah gue mau bantu dia, gue tahu nih anak ini tanggung jawab, oh gue tahu nih anak ini kerja keras, oh gue tahu gitu. Jadi ada nilai poin plus ketika lo lulus gitu, ketika lo nyari kerja menurut gue gitu. Dan gue pun berpengalaman gitu sekarang, ketika ada adik kelas gue junior gitu sekarang, kayak kak mau nyari kerja, ada lowongan gak di tempat kakak gitu. Gue tahu nih anak ini tuh kadarnya ada di sini. Jadi kayak oh dia kayaknya tanggung jawab, oh dia cocok deh. Oh ya udah gue bantu. Jadi referensi kita kenal sama abang kakak atau teman-teman yang lain gitu, ya itu adalah nilai poin lebih sih menurut gue untuk nyari kerja ya. Iya benar. Iya sama bener sih Kak, kayak ada yang bilang kayak organisasi itu kita join organisasi ya menambah relasi ya, ujungnya kan relasi itu ke situ ya Kak, relasi juga. Terus kayak kita jadi diri kita tuh berkembang, harusnya cuma batasnya
cuma sampai 3, kita bisa terus bertahap sampai 5, batasan kita jadi melampaui batas kan gitu ya Kak. Cuma ingat kata Kak Soba, harus tahu dulu nih diri kita bisa atau enggak. Karena inti poinnya dari situ ya Kak ya. Iya, karena enggak sih menurut gue siapapun itu bisa, siapapun. Tapi balik lagi ke diri kita ya. Nah itu tadi tuh kayak pendapat Kak Soba. Nah Kak, tadi nyerempet-nyerempet kayak Kakak bilang kampus, kuliah, organisasi ya Kak. Nah dulu tuh pas lagi Kakak kuliah, zaman Kakak kuliah selama 4 tahun nih, Kakak ada pengalaman apa aja Kak organisasi Kakak selain di himpunan? Dan gimana sih Kak memanage-nya, kayak manage waktunya tuh antara himpunan, kuliah, dan organisasi yang lain mungkin, atau kepanitiaan yang lain? Nge-manage waktunya gimana ya? Aku orang gini deh. Ketika lo melakukan sesuatu sesuai dengan yang lo inginkan dari hati, itu tuh nggak akan kerasa capek. Udah itu doang. Jadi kalau emang lo enjoy, lo nyaman, lo suka, mau itu sepadat apapun ya lo enjoy gitu. Kayak contohnya gini ya, gue mengambil pengalaman diri gue sendiri. Gue saat itu hima, saat itu juga ikutan announcer radio, terus saat itu juga waktu itu performing art juga kalau broadcast kan dulu. Ya. Tapi karena gue enjoy, gue nya seneng, terus kan waktu itu juga megangnya juga di periode 3 nggak apa sih, punya anak-anak juga gitu, jadi kabak gitu. Terus harus tahu juga nih gimana ngontrol teman-teman sendiri gitu, ngontrol anak-anak gitu, apalagi orangnya yang belum tahu. Waktu itu kan anak didik aku Bagja gitu, yang ya notabene kan nggak pernah kenal, terus punya senior juga Kak Cipi, ada Jori Amahani gitu yang seangkatan. Manage waktunya lebih ke karena enjoy kali ya aku suka announcer, ya aku di kuliah jalan pagi, ya aku latihan performing art, iya gitu, ya udah gitu. Jadi kayak kalau aku ngasih tips ke teman-teman semua gini, buat catatan, ngerti nggak sih, kayak lo di note nih, kalau gue sebelum tidur gue selalu nyatet kayak oh duduk nih, terus gue mikir besok gue ada ngapain aja. Oh gue ada jadwal kelas misalnya dari jam 9 sampai jam 10 gue kelas, terus gue mampir ke Sekrehima, beres kelas, dari beres kelas misalnya ada kelas lagi dari Sekrehima, terus ada kelas lagi, terus di situ misalnya jadwal on air di tapping di radionya biasanya ditaruhnya dari jam 4 sore. Nah dari jam 4 sore misalnya langsung latihan performing art, atau misalnya ada rapat himpunan, pernah tuh rapat himpunan sama latihan performing art tuh bareng. Ini loh, maksudnya organisasi juga tidak menuntut lo harus 24 jam bergerak di situ, enggak loh, Anda semua, tapi lebih ke komunikasi. Lo anak komunikasi ya lo ngomong gitu, kalau misalnya emang lo mau izin ya lo ngomong gitu, bukan gak enak. Misalnya kayak lagi rapat, ya udah membaginya ya setengah lo ikutan, setengah lo cabut gitu. Setuju. Ngerti nggak maksud gue? Setuju Kak, setuju. Jadi kalau misalnya rapat himpunan jam 7, ternyata gue latihan performing artnya misalnya jam 8, oh ya berarti gue punya waktu kesempatan dari jam 7 sampai jam 8, ya udah gue ikut dulu gitu. Kalau misalnya nih gue latihan performing artnya dari jam 5 sampai jam 8, oh ya udah gue izin dulu nih ke teman-teman gue, boleh nggak gue izin dulu jam 7 deh sampai jam setengah 8 atau jam 8 gue ikut misalnya. Seenggaknya ada, kalau enggak ya udah dari jam 5 sampai jam, misalnya nggak diizinin tuh sama performing artnya karena memang ngejar nih harus tampil, oh ya udah dari jam 5 sampai jam 8 lo habisin buat latihan. Kan lo punya waktu tuh, kan namanya rapat himpunan nggak cuma sejam, kan biasanya dari jam 7 sampai jam 10 kayak gitu sih. Jadi jangan menjadikan alasan, biasanya ya nih ya, hei kalian yang suka beralasan, aku tahu gitu, beralasannya tuh kayak gini, Kak, izin ya mau latihan soalnya dari kerja kelompok gitu. Oh, padahal tuh tahu yang namanya kerja kelompok kan nggak sampai jam segitu gitu, tapi kan beda-beda gitu. Ya. Berarti kayak ini aku pesan kakak tuh kalau yang kakak lakuin tuh selama kuliah berarti kayak misalnya malam ini kakak besoknya tuh kayak ngelis dulu nih ada apa dan dieksekusi ya kak. Mungkin kayak kalau yang tadi kakak bilang sih hampir relate sih sama aku juga kak, kayak gitu juga. Kadang bentrok rapat himpunan, kadang bentrok di radio juga sama.
Ya cuma kayak ya udah ya setuju bener Kak, setuju bener. Kayak gini nggak sih lo, kayak sebenarnya tuh nggak ada alasan lo gak bisa, cuman kalau alasan terjadi ya karena emang lo yang buat gitu. Sebenarnya waktu tuh justru gitu nggak sih, nggak tahu sih kalau gue ya, maksudnya lo juga sama kan maksudnya. Justru kalau misalnya lo banyak gabut, males gitu, nggak tahu sih. Mungkin kita lebih tahu ini sih ya Kak. Mungkin kita harus kayak gimana caranya memanfaatin waktu nih di saat lagi ada yang bentrok. Gimana caranya kita ngehandle dua-duanya tanpa harus ada yang salah satu dilepasin lah gitu. Maksudnya kayak kita nggak datang. Mungkin kayak tadi Kakak nih rapat himpunan sama ada performing art. Kayak bener tuh kayak tadi jam 7 sampai jam 8 Kakak ikut rapat dulu, izin, dan habis itu ikut performing art. Ya kan Kak, jadi kita dapat dua-duanya, nggak salah satu kelepas gitu, bener. Betul banget. Tapi aku gini juga pernah ngelakuin kesalahan tahu, maksudnya. Tapi justru dari situ aku belajar. Jadi waktu itu waktu periode 2 ya. Waktu periode 2 tuh kan ada buka bareng. Hai Bang Patrick. Terus mau ngadain buka bareng, terus PJ-nya tuh aku buka bareng di Bandung tuh gitu. Dan kebetulan aku tuh harus buka bareng juga sama temen-temen Cheers di Bandung gitu. Dan di situ memang gak bisa aku untuk izin di Cheers tuh gitu. Itu sebenarnya aku bingung ya. Satu posisi aku PJ-nya buka puasa, tapi satu posisi juga aku nggak enak sama temen-temen Cheers gitu, dan itu udah lebih awal duluan ngebuk. Nah itu juga sempet gak aku meninggalkan buka bareng di situ dan lebih join di Cheers pernah gitu. Tapi justru karena aku orangnya tuh nggak enakan gitu. Jadinya waktu itu ya udah aku bilang Bang Patrick sama Kak Sophie cuman jawab gini. Ya itu semua balik sama Sobah katanya. Ya kalau Sobah bisa nge-manage waktu, Sobah tahu prioritasnya yang mana yang lebih dulu, yang lebih penting ya silahkan. Jadi intinya gue berkomunikasi dulu tuh sama Kahim, sama Kadep gue gitu, sama Kabak gue juga gitu, sama Kamei. Terus di situ kayak mikir tuh, dari situ tuh pembelajaran banget, kayak gue dikasih tanggung jawab nih sebagai penanggung jawab buka puasa gitu. Tapi satu posisi juga gue nggak enak gitu sama yang duluan udah tahu nih jadwal buka puasa. Itu bimbang banget, itu benar-benar nggak enakan ya, orangnya tuh nggak enakan kayak ya udah, tapi udah buka puasa barengnya, karena kan momen buka puasa tuh cuman di maghrib doang gitu. Gitu aku join dulu di Cheers sampai jam 9-an baru ke himpunan yang buka puasa di Bandung, walaupun sebenarnya telat ya, awkward moment gitu, cuman seenggaknya di situ jadi lebih pembelajaran kayak gitu. Dan ketika itu Bang Patrick juga bilang, saat itu abang nggak ngasih tahu nih katanya, tuh abah harus milih mana, milih siapa untuk ikut buka puasa, karena mungkin di sini jadi pembelajaran Sobah gitu. Udah bagus gitu kalau misalnya bisa membagi waktu, karena kan emang lebih baik kita ikutan datang dulu daripada kita sama sekali enggak gitu. Ya, kasarnya ya hal kecil itu manajemen waktu nggak harus di organisasi, maksudnya itu kan udah konteksnya udah di luar organisasi ya. Walaupun dalam satu lingkungan organisasi, tapi itu udah ranah bukan tentang proker gitu. Jadi intinya manfaat manajemen waktu yang lo udah buat, yang udah lo aplikasiin di kampus tuh, percaya deh itu bakal ada dampaknya tuh bukan di kerjaan tapi di hidup lo sendiri gitu. Maksudnya tuh kayak hal yang kecil gitu ya Kak, tapi berimpaknya besar ke hidup gitu ya Kak. Bener sih kalau yang kayak kata Kak Soba tuh kayak lebih bener sih yang tadi kayak Kakak bilang tuh ya, daripada lebih baik datang telat daripada enggak sama sekali, kan lebih agak gimana gitu mungkin ya Kak. Nah kalau misalnya ngomongin himpunan nih Kak, dulu tuh Kakak ngejalanin proker apa aja nih Kak? Ini proker yang mana nih? Proker yang di Univpema? Kalau di Univpema itu, aduh aku sudah lupa. Yang Kampus pasti ya visit, yang Kak? kampus visi, terus tuh kunjungan-kunjungan. Karena kan mungkin kalau gini loh, maksudnya Univpema itu kalau pribadi aku dan teman-teman eksternal saat itu di periode 3 tidak membedakan ini Univpema prokernya ini enggak. Jadi ya kita cuma memang fokus utamanya Univpema, kampus visit, pengabdian masyarakat saat itu. Tapi kalau untuk semuanya ya sama, company visit juga.
Benar. Jadi jangan pernah merasa oh ya bagian gue ini enggak, cuman emang karena mungkin harus terjawab terstruktur ya Unifema tuh lebih ke kampus visit sama PEMA-nya, pengabdian masyarakat dan menerima kunjungan dari himpunan kampus luar lain. Dari kampus lain, himpunan luar juga. Kalau kakak dulu nih kampus visitnya kemana nih kak? Aduh, lupa kampus visitnya. Gue serius lupa dah. Daerahnya deh. Daerahnya kak? Yogyakarta. Kita ke Jawa juga. Oh, ke Yogyakarta. Enggak, UGM, Universitas 3 tahun yang lalu cuy. Muhammadiyah Jogja berarti kak? UMY ya? Oh, Muhammadiyah Jogja. Ya. Oh, UMY, terus tuh UGM kalau nggak salah. Sama satu lagi, pokoknya kita tuh alhamdulillah saat itu tuh dipercayain kampus visitnya 3 universitas untuk pertama kali. 3 universitas tuh kak, Jogja lah ya. Jogja. Nih kak, mungkin kan kalau kayak gitu ya kak, mungkin kayak gimana sih kak kendalanya nih di univ kalau mau kampus visit itu misalnya kayak di kampusnya itu mungkin belum siap gimana atau miss-nya gitu gimana kak? Lebih ke waktu sih biasanya. Lebih ke waktunya tuh ini kampus visit kan ya? Iya, kampus visit bener kak. Iya. Kalau kampus visit biasanya waktu sih karena kan jadwalnya kita sama jadwalnya kampus lain Himalaya itu kan beda-beda. Satu, kedua komunikasi sih intinya. Jadi jangan sampai udah panjang nih ngejalanin komunikasi sama pihak PIC-nya yang di sana tiba-tiba cancel itu mungkin gitu. Jadi intinya nyamain jadwal sama tetap keep kontak sama pihak sananya. Oh, berarti permasalahan umum itu kayak mungkin karena gini ya kak, karena mungkin kayak dari segi general tuh UTS kita sama UTS dia beda, UAS kita sama UAS dia beda gitu ya kak? Iya kayak gitu, dan biasanya kan Telkom tuh beda dari yang lain ya, jadinya tuh nggak sesuai gitu. Kayak waktu itu tuh kita ngikutin, pokoknya kampus visit tuh kalau nggak ditaruh setelah company visit, kalau nggak sebelum company visit gitu. Kalau waktu itu kebetulan di periode 3 ditaruhnya di bulan November. Jadi lebih ke mikirin oh ya udahlah. Cuma yang pasti sih kayak dapat ilmunya nggak sih kak kalau dari kampus luar tuh dari segi kayak budayanya kan kita apalagi kayak kita dari Bandung nih ke daerah Jogja ya kak, gitu nggak sih kak? Yang aku dapat adalah ya yang teman-teman dapat kali ya lebih ke saling kenal. Yang pasti ya, ini aku jujur nih ya, aku sharing. Kunjungan kampus visit itu nambah relasinya. Aku sampai sekarang keep kontak tahu sama orang yang pernah kunjungan ke kampus. Jadi aku kan di Cikampek. Dan ternyata dia emang dari awal tuh follow-followan IG gitu. Ternyata dia diem di Karawang. Jadi aku keep chat-chatan sama dia kayak lo di sini ya di Karawang sekarang. Iya, gue kalau di Cikampek ya udah ketemu. Jadi sebenarnya nggak pernah sekampus tapi pernah kunjungan walaupun sekali, walaupun itu keep kontak ya itu nambah relasi juga gitu. Ilmunya relasi satu. Kedua ilmunya mungkin ngerti cara budaya di kampusnya mereka tuh kalau red game gimana, terus tuh gimana ngadain acaranya. Jadi kayak sharing sessionnya kita dapet gitu. Perbandingan jadi yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil ilmunya ya kita aplikasikan di himpunan kita gitu. Kayak yang tadi kakak bilang kayak karena kan setiap kampus itu budaya beda-beda ya, kayak Telkom dengan yang kayak misalnya kayak gimana berdasarkan tanah yang ada, tanah Sunda kan budayanya yang mengikuti budaya Sunda, dan sistem strukturnya tuh di Telkom bagaimana, di kampus lain bagaimana. Kayak kadang tuh kalau misalnya ngobrol kayak ketemu gitu kan kak, jadi sharing kayak ini masalah di kampus gue tuh kayak gini, dari kalian tuh gimana masalahnya, nanti jadi kayak melebur gitu ya karena iya itu benar ngaruh aja. Jadi kan kita bisa out of the box gitu ya benar. Biasanya sih jadi misalnya tuh problem yang kita belum dapat mereka duluan dapat nih nah mereka duluan dapat mereka ngatasinnya gini, tiba-tiba kita dapat juga kita jadi tahu nih cara ngatasinnya tuh kayak gini gitu. Udah punya menambah referensi ya kak kalau misal mendapatkan misal problem kayak mungkin di kayak setiap organisasi pasti ada problem kan ya kak. Nah gimana cara nyelesainnya itu
Kita jadi udah ngerti ya Kak gimana cara penyelesaiannya. Iya, betul Bang. Kalau misalnya nih selama Kakak menjabat nih Kak di struktural Himaikom periode 2 atau periode 3, apa nih Kak yang sampai sekarang Kakak inget tuh? Misalnya pengalaman Kakak gitu apa tentang mungkin di proker atau di apapun itu. Yang aku ingat, aku punya abang-abangan dan kakak-kakaan dan adek-adean. Sudah pasti dong. Itu sih. Ya udah itu yang bisa diingat. Yang pasti proker, aku cuma bisa bilang gini, proker itu pasti ada, proker tuh pasti selesai, tapi nggak semua orang paham menikmati prokernya gitu. Kayak waktu itu ya aku mau sharing ya waktu ya ini sampai sekarang gitu kan. Aku tuh kalau misalnya dapat proker waktu itu kan KKM tuh kita tuh sampai jam 12 malam kalau nggak salah tetap persiapan buat dekor-dekor gitu. Justru karena enjoy, karena seneng, karena nyaman gitu. Ya udah gitu, di situ seneng aja gitu. Sama Karel, sama Bang Andi, sama Bang Aji gitu, sama Bang Umay, Bang Aldi, ya Kak Uti gitu yang ya walaupun cempreng-cempreng ya udah itu momen-momen yang nggak bisa dilupain gitu, justru sama teman-teman semua yang nggak bisa disebut. Pengalamannya mungkin ya Kak di saat kayak mungkin kayak mau ngejalanin proker gitu ya. Bukan pengalaman sih udah pasti ya itu maksudnya pengalaman, tapi lebih ke momennya gitu, kayak Iya momennya itu momen-momennya. nggak akan pernah keulang 2 kali. Iya setuju. Kalaupun iya keulang 2 kali, itu tuh dengan orang yang berbeda. Gini deh, gue di periode 2 kampus visit jalan, tetap itu ada. Periode 3 gue mengulang dong momen kampus visit, Ya, tapi dengan orang yang orang berbeda, berbeda. dengan jadi setiap lo periode itu nikmatin sama orang-orang itu gitu, karena ketika lo nanti mengulang lagi itu tidak sama orangnya, tidak sama momennya, punya caranya sendiri setiap Ya, periode. setuju. Setiap periode pasti punya budaya tersendiri. Betul banget. Dan jangan menjadikan patokan gini. Misalnya gue sebelumnya di periode sebelumnya, terus sekarang periode ini, kok kenapa ya lebih enjoy di periode sebelumnya daripada sebelumnya? Nggak bisa lu nyamain, nggak bisa lu samain periode sebelumnya sama periode sekarang misalnya, atau periode sekarang dengan nggak bisa. Setiap periode itu punya caranya, setiap periode itu punya budayanya, caranya gitu. Ya, Kalau lo benar-benar. masih stuck di zona nyaman nih, gimana lo mau belajar? Justru ketika lo dapat nih di periode ini nyaman nih, lo masuk nih periode selanjutnya, lo nggak nyaman. Yang nggak nyaman tuh diri lo sendiri, atau lo yang nggak bisa ngebentuk nyaman diri lo sendiri. Gitu. Jadi nyaman tuh terbentuk bukan dari orang sekitar sebenarnya. Nyaman tuh ya terbentuk dari diri lo sendiri. Balik lagi. Gimana diri kita membuat diri kita nyaman ya Kak? Betul banget. Sebenarnya Kak, naik level, maksudnya bukan naik level gini loh. Dulu aku sebagai junior, aku menjadi adiknya banyak abang-abangan. Ketika lanjut periodenya, ya aku menjadi kakak, tetap menjadi adik, positioning jatuhnya. Kalau misalnya nyaman, mungkin setiap periode ya itu punya caranya sendiri. Dan ya itu balik lagi, jangan pernah menyalahkan periodenya, tapi nyalahin diri lo sendiri gitu. Lo bisa nggak nih ngebentuk periode lo nyaman? Lo bisa nggak nih ngebentuk rasa nyaman yang orang-orang tuh bisa seneng juga sama periode lo? Jadi sebelum lo nge-push orang lain, sebelum lo pada nge-post petinggi-petinggi di himpunan, nge-pushlah diri lo sendiri. Lo ingin nyaman ya lo bentuk rasa nyaman gitu. Bener-bener setuju sih Kak kalau kayak gitu Kak. Ya mau dimanapun itu nggak kayak di himpunan aja, mungkin di kampus juga kita harus membuat diri kita nyaman dulu gimana nih biar diri kita tetap merasa nyaman ada di situ. Oke Kak kita lanjut. Nah Kak kita lanjut. Apa sih Kak? Kakak kan udah 2 periode di himpunan ya Kak. Pengalaman Kakak yang paling apa ya, bukan pengalaman sih, maksudnya tuh kayak apa yang Kakak rasain ke diri Kakak setelah Kakak lulus dari kuliah atau selesai dari himpunan yang menurut diri Kakak berkembang tuh. Contohnya kayak mungkin kayak bisa manajemen waktu, bisa bertanggung jawab gitu-gitu Kak. Manajemen waktu iya, tanggung jawab iya, lebih punya rasa memimpin. Memimpin itu nggak cuma memimpin orang, maksudnya bisa memimpin diri sendiri. Lebih ke aku pribadi lebih ke kayak gini.
ketika titik aku jatuh misalnya di fase sekarang gitu, pasti bisa ngebuat kembali kayaknya ini dulu pernah kejadian deh, dulu juga sama gitu. Pernah ada apa ya, kejadian yang gini loh, gimana ya, gue ngejelasinnya bingung juga. Maksudnya kayak fase sekarang tuh gue ngadepin di kantor masalahnya masalahnya A nih, tapi gue mikir lagi kayaknya dulu gue pernah deh ngalamin masalah ini tapi tidak sebesar sekarang. Iya. Dulu masalah ini gue caranya kayak gini, gue coba nih ngaplikasiin, ya bisa, walaupun mungkin ada tambahan kayak gitu sih yang gue dapet. Jadi kayak Kak. case yang terjadi dulu terulang karena mungkin kita di fase lebih lanjut gitu ya, dan ketika kita mengulang itu kita tahu gitu cara mengambil cara nyentilnya tuh gimana, nyelesainnya tuh gimana gitu, kayak karena kita pernah ada gitu. Jadi kayak ya udah. Kayak lebih bisa ngambil Lebih keputusan ya, Kak? yes, lebih mampu mengatasi problemnya gitu. Kalau dulu mungkin paham. di himpunan aku kerjanya nangis, abang-abang tahu kok, Bang Andi, Bang Aldi, Bang Umay gitu. Tahu gitu nangis gitu kayak. Kalau sekarang itu kayak tahu nih kayak gini. Jadi pembelajaran karena pembentukan sebelumnya gitu. Iya, oke. Berarti kayak mungkin permasalahan yang dulu tapi dengan skalanya aja yang berbeda ya, Kak. Hampir permasalahannya hampir sama, skalanya yang beda, dan Kakak tahu cara menyelesaikan masalah itu gimana gitu ya, Kak? Ya, betul. Berarti jadi intinya gimana? Himpunan tuh bisa membentuk diri. Berarti kalau misalnya, tapi Kakak mungkin ini nih, Kak, ada beberapa statement yang kayak bilang dari organisasi itu tuh apa yang didapetin di organisasi bakal bisa diterapin di dunia kerja. Itu Kakak setuju nggak, Kak? Kalau setuju kenapa, Kak? Kalau enggak kenapa? Tergantung. Yang tadi gue bilang, bisa ada orang yang, kalau gue pribadi ditanya setuju. Ya. Setujunya yaitu lo tahu ngerti koordinasi. Namanya lo mau kerja, mau organisasi, mau panitia, koordinasi itu ada. Jadi koordinasi misalnya dari staf ke kabak ke kadep kayak gitu. Gak mungkin kan dari staf ke kadep langsung. Lo nggak ngehargain kabak lo dong gitu. Dari gue mah jujur aja ya, ikutan podcast ini gue mah masih berkoordinasi gitu, masih koordinasi nih, izin ke kadep gue, izin ke wakil kahim, terus tuh izin ke kahim gitu, kayak gue podcast gitu, Kak. Mungkin karena udah sudah terisi ke diri, dalam diri, menurut gue koordinasi itu penting gitu, salah satu wujud menghargai. Jadi ketika gue kerja sekarang karena gue atasannya langsung ke kacab, ya gue ya apapun ya koordinasinya sama kacap gitu. Ketika karena kan gue kerjanya di dealer ya. Kalau misalnya ngurusin bengkel, gue koordinasinya sama kepala bengkel. Kalau gue ngurusin admin, ya gue ngurusinnya sama kepala admin. Kalau gue ngurusin sales, gue koordinasinya sama supervisor salesnya gitu. Jadi sama aja gitu. Ketika rulesnya lo di organisasi koordinasinya seperti itu, ya di kerjaan juga sama gitu. Nggak jadi kayak gini, di himpunan mah apa-apa harus ngomong, apa-apa harus izin gitu. Ntar juga di kerjaan nggak akan ngaruh. Enggak, sumpah itu ngaruh banget demi apapun. Gue sangat amat berpengaruh banget ke diri gue ketika apa-apa gue bilang, apa-apa gue koordinasi. Hal itu terbiasa, jadinya ketika kerjaan tuh jadinya jadi terbiasa gitu. Apapun yang harus gue koordinasiin, sekecil apapun gue koordinasiin sama atasan gue. Sampai atasan gue tuh selalu ngomong, kadang saya bisa tahu info anak-anak itu dari ibu katanya. Jadi ya itu gitu, karena mungkin sudah terbiasa mekanismenya, alurnya seperti itu. Ketika di kerjaan, ya udah gue terbiasa gitu, nggak canggung gitu. Walaupun misalnya di atasan gue biasanya kan nggak enak ya, canggung, apa-apa harus ngomong. Tapi karena mungkin sudah terbiasa, attitude-nya kalau koordinasi seperti apa gitu. Ya udah, ketika gue lagi koordinasi, udah gue koordinasi aja, gue ngomong aja, kayak misalnya di kantor ada problem apa, gue coba atasin sendiri. Kalau misalnya gue bisa, ya gue atasin, dan setelah selesai masalahnya gue baru report. Tapi kalau gue nggak bisa atasi, ya gue koordinasi per departemen masing-masing gitu. Apa ya, Kak, mungkin kayak lebih ke arah kayak attitude juga, keberanian untuk berpendapat kepada orang lain, menyampaikan pendapat gitu-gitu ya, Kak. Karena kita kayak mungkin di himpunan juga udah
terbiasa untuk kayak menyampaikan suatu pendapat atau suatu argumen kayak gitu ya Kak mungkin. Jadi itu yang membentuk karakter Kakak ya Kak di himpunan ya. Betul banget. Tapi harus di-note juga ya, yang tadi gue bilang. Lo bisa dapet ilmunya, lo bisa dapet pengalamannya, lo bisa dapet nilainya, dan lo bisa ngebentuk diri lo. Ketika lo jadi anak organisasi ya tergantung diri lo. Ya lo cangkir kosong, lo masuk ya terserah lo isinya mau negatif apa positif ya. Kalau negatif lo akan tahu hasilnya seperti apa, kalau lo positif juga lo akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi intinya di organisasi itu siapapun, mau ketua hima, mau wakil ketua hima, mau kadep, mau kabak, mau sesama staf, itu hanya support system yang benar-benar bisa ngebentuk diri lo sendiri saat lo organisasi atau panitia, cuman lo sendiri. Kalau lo yang misalnya, karena gue yang ngerasain ya, maksudnya gue disupport sama kadep, gue disupport sama kahim, sama wakahim gitu, disupport juga sama kampus gitu. Tapi kalau misalnya diri gue nya menolak dan diri gue nya nggak mau, ya gue tidak akan terjadi bentuk sobah yang sekarang gitu. Mungkin juga ada orang yang disupport, tapi kalau misalnya dianya males, ya udah dia juga akan hasilnya seperti itu. Jadi intinya menurut gue, mau itu organisasi, mau itu panitia, lo pengen tahu hasil diri lo yang didapetin saat lo ikutin organisasi itu ya tergantung diri lo. Cuman lo yang bisa ngebentuk diri lo, dan cuman lo juga yang tahu hasilnya seperti apa. Gimana diri kitanya lagi ya Kak, balik lagi ke diri kitanya lagi. Jadi ya jangan sampai nih gue ikutan hima nggak dapet positifnya. Gue ikutan hima cuman nongkrong-nongkrong doang, ngeluarin duit doang, capek doang, cuman diajak ngopi doang, kayak gitu. Ya kalau ada statement kayak gitu ya mungkin dia yang membentuk itu semua gitu. Cuman kalau aku pribadi, ketika aku ikutan hima, alhamdulillahnya aku jadi ngerti koordinasi, aku jadi mampu speak up, nggak lebih pede gitu. Aku tahu nih kalau misalnya ini salah ya gue harus tahu nih gue speak up seperti ini gitu. Gue jadi tahu attitude gitu. Ketika sama atasan berbicara seperti apa, ketika gue sama rekan kerja lainnya seperti apa gitu. Jadi bisa tahu aja gitu. Setuju sih Kak, kalau emang dari diri kita menolak ya gimana yang untuk membuat diri kita berkembang itu bisa ngembangin diri kita. Kalau emang dari diri kita nolak. Kalau boleh tahu nih Kak, tadi Kakak nyerempet nih sedikit masalah kampus, dunia kampus. Dulu tuh Kakak pernah ikut kayak kesibukan apa aja nih Kak? Himpunan, di luar himpunan kayak mungkin kayak tadi Kakak ngasih tahu dikit radio. Ini di luar kampus atau di dalam? Di luar gak apa-apa, di dalam kampus juga gak apa-apa Kak, asal selagi selama masa Kakak kuliah. Kalau di masa kuliah aku kan dulu MC ya, sama udah sih ikutan ini doang, aku mah embun, teater, radio, hima, udah. Paling panitianya panitia hima di dalam naungan hima juga. Nah tuh, buat abang kakak yang lagi masih kuliah atau teman-teman 2020 yang bakal nonton ini nih salah satu kita bisa narik banyak dapat pesan dari Kak Soba yang tadi disampaikan sama Kak Soba ya Kak. Kita harus bisa diri kita dulu menerima dulu, ikhlas menjalani segala sesuatu, terus enjoy ya Kak. Betul. Sama ini sih menurut gue, lo harus tahu goals diri lo kalau lo ikut sesuatu. Setuju. Itu yang selalu gue titipkan ke adik-adian gue. Adik-adian kayak gini loh, kalau dulu kan gue selalu ini juga dari petuah senior juga ya, gue lupa dari siapa, yang pasti abang kakak pernah nitipin ini. Kalau lo ikutan sesuatu, lo harus tahu goalsnya apa. Nah, kalimat itu yang bikin gue juga mikir, kayak gue jadi kabak saat itu, goals buat diri gue sebagai kabak apa nih? Goals buat anak-anak gue apa nih? Goals buat bagian gue apa nih? Goals buat departemen gue apa nih? Goals buat himpunan apa nih? Goals buat diri gue sendiri di masa kuliah apa nih? Gitu. Jadi kayak lo harus punya pencapaian gak sih Kak? Bayangan suatu pencapaian? Gitu. Pencapaian lo tuh apa sih gitu? Kalau lo ikut, jangan sampai nih lo ikutan satu lo nggak ngerti gitu. Jangan sampai lo ngebuang waktu lo. Iya, yang akhirnya lo nyalahin orang lain gitu. Gue ikut nih kayak teater embun, gue
tujuannya buat teater embun buat apa sih gitu? Cuman buat acting doang gitu. Gue ikutan Ready Radio buat ngapain sih? Cuman cuap-cuap nyablak doang gitu. Enggak gitu. Setiap yang gue pilih tuh gue harus tahu nih, oh gue ikutan teater embun walaupun misalnya esensi dalam diri tuh cuman kayak gini doang, ya gue pengen aja ikutan ini buat ngelepas penat, itu alasan yang worth it loh menurut gue gitu. Ya, setuju. Karena Realistis, jujur nih ya gue ketika di himpunan tahu nih proker banyak, ngerjain ini itu, ya namanya juga manusia, wajar ya tertekan gitu. Gue meluapkannya, enjoy-nya itu di dua. Kalau nggak teater embun ya Ready Radio. Kenapa teater embun dan Ready Radio? Kalau Ready Radio itu, gue orangnya seneng ngomong gitu. Ketika gue ngomong, oh gue bisa melepaskan semua unek-unek, walaupun gue tidak mengeluarkan unek-unek, tapi gue dengan ngomong gue melepaskan semuanya gitu. Jadi ketika balik ke suatu problemnya, oh ya udah gue udah enjoy, gue udah tidak membagi mood jelek gue gitu. Nggak, tapi itu tuh nggak perlu loh. Ya itu yang tadi gue bilang, lo harus bisa balance, nggak usah munafik, nggak usah serius banget lah lo, jangan sosokan lo pengen ikutan organisasi buat ya gak apa-apa itu kayak gitu, tapi kan ya itu gue bilang, ketika lo menemukan titik enjoy, ketika lo menemukan titik nyaman, lo tahu nih, ya itu yang balik lagi ke diri lo sendiri, yang gue bilang lo tahu kekurangan lo tahu nih cara solusinya apa gitu, ya udah lo tahu nih solusinya ini gitu. Jadi ketika satu momen lo banyak momennya dan itu lo harus pelajarin, lo tahu nih, oh ya udah gue baginya kayak gini, oh ya udah gue santai aja gitu. Jadi, lo harus tahu goals lo ngikutin setiap yang lo ikutin. Ya misalnya ada yang pengen kayak gini ya, gue pengen ikutan Hima juga, gue pengen ikutan BEM juga, gue pengen ikutan Ready Radio, atau gue pengen Ikom Channel juga, atau gue pengen Embun juga, atau dan yang lainnya pengen banyak banget nih. Yo silahkan, itu hak personal orang, cuma lo harus bisa bertanggung jawab sama apa yang lo udah pilih, dan lo harus tahu goalsnya, dan jangan lupa tujuan lo datang ke kampus itu kuliah. Lo juga harus punya tanggung jawab ke keluarga lo, ke orang tua lo untuk nyelesain. Jangan sampai itu semua lo jadi alasan, lo malah jadi telat beres kuliahnya, lo malah lo lupa tanggung jawab lo kepada orang tua lo gitu. Benar. Setuju sih Kak. Sebenarnya mungkin buat teman-teman 2020 ya Kak, salah satu pesan pentingnya tuh yang tadi kayak kata Kak Soba. Kalian bisa mau join apapun itu yang ada di kampus, boleh. Nggak ada yang ngelarang siapapun berhak berkembang, cuma asal kalian ingat tetap punya tanggung jawab dan skala prioritas kalian tuh harus ditentuin mana yang kalian butuhin. Kalian harus bertanggung jawab pada pilihan kalian, karena yang tadi balik lagi Kak Soba juga bilang ya Kak, yang tadi Kak Soba bilang yaitu semua itu nanti bakal pakai emang di after lu udah kerja atau ke diri kalian sendiri ya Kak. Cuma hal terpenting diri kalian harus nerima dulu nih, ikhlas, enjoy, senang ngejalaninnya. Iya benar banget. Kayak gini loh, kayak mau lo, ya itu yang tadi bilang, ketika lo misalnya lo udah banyak nih yang lo ikutin, tapi di salah satu yang lo ikutin ini lo mampu ngasih duit doang, oh ya udah nggak apa-apa. Berarti lo tau nih prioritas di organisasi itu lo cuma bisa ngasih uang doang, lo panitia ya terserah. Intinya gue cuma bisa titip ke teman-teman, ke adik-adikku tercinta, terlove, apa ya? Jadi lupa. Lakuin sebisa lo. Ntar kadang gue tuh suka bingung. Lakuin sebisa lo, semau lo. Apapun yang lo pilih, tanggung jawab sama apa yang udah lo lakuin. Apa yang lo pilih saat itu bakal dampaknya nggak saat itu, tapi saat ini gitu. Maksudnya saat ini tuh setelah seperti Kak Sobah ya, bener kan Kak? Benar gitu. Kayak gue ngikutin di tahun 2015, 16, 17. Oh ya dampaknya sekarang ngerasainnya. Gitu. Nggak hari itu kayak gitu, besok langsung ngerasain ya Kak? Iya nggak mungkin. Seluruh dunia juga pasti nggak akan kayak gitu. Gitu. Oke nih Kak, kita mungkin udah masuk sesi-sesi terakhir ya Kak, karena hampir semua pertanyaan saya sudah dijawab oleh Kak Soba. Tanpa saya perlu bertanya, kita sudah terjawab. Ini sih Kak,
Gini sih Kak, mungkin aku pengen pesan nih Kak. Mungkin tadi udah banyak pesannya Kak, pesan kepada teman-teman yang masih kuliah atau abang kakak yang mau lulus atau yang sedang, ya pokoknya masih mahasiswa lah, intinya masih mahasiswa aktif. Pesan tadi itu banyak yang dari Kak Soba. Mungkin ini pesan-pesan terakhir sih Kak, menurut Kakak apa sih apa yang mau disampaikan nih kepada yang lagi kuliah, mungkin yang masih mahasiswa Oh, baru. pesen-pesen terakhir dosa gue mau mati besok. Bukan. Takut. Maksudnya di dalam podcast ini. Baik. Pesan-pesan terakhir apa ya? Bentuk diri lo ya karena lo, bukan karena orang lain. Udah gitu doang. Yang tahu Hai. diri lo cuma lo, yang tahu masalah lo dan bisa nyelesain cuma diri lo. Orang cuma bisa kompor, orang cuma bisa nyinyir, orang cuma bisa tahu by cover. Lo jangan denger apa kata orang deh, karena yang bisa ngerasain ini cuma diri lo sendiri. Selamatin diri lo sendiri, bentuk diri lo sendiri untuk buktiin ke orang-orang. Gak usah lo banyak bacot sana sini, diem buktiin kalau lo bisa. Terima kasih Kak Soba. Mungkin kalian ya mungkin bisa menerapin apa yang kata Kak Soba tadi. Jadilah diri lo, bukan jadi karena orang lain. Jadilah diri lo sendiri ya Kak ya. Bukan jadi karena orang lain, bukan karena siapapun itu, karena apapun itu. Ya karena yang bakal ngerasain itu semuanya bakal diri kita masing-masing ya Kak. Penerapannya itu gimana ya udah nanti kalian bakal ngerasain seperti itu. Oke. Nah, sama terakhir nih Kak, permintaannya Anggi, harapan dan doa Kak Soba terhadap Hima Ikom gimana Kak? Harapan sama Hima Ikom ya? Iya, harapan dan doa. Harapannya mungkin gimana caranya lo pada bisa menjaga silaturahmi abang kakak kita dari periode 1 sampai periode 6 ya? Berarti 6, kalian 7 ya? Iya, kita 7. Iya. Periode 6 gimana sekali menyatukan silaturahmi dari 1 sampai 6. Jangan pernah ngelupain abang kakaknya. Ketika abang kakaknya berkomentar, itu bukan benci, tapi justru tanda sayang abang kakak sama adik-adiknya gitu. Karena ketika abang kakak berani ngomong gitu, sebenarnya abang kakak duluan yang pernah merasakan itu. Biar kalian yang tadi gue bilang kedepannya bisa tahu. Dan untuk pesennya, jadiin periode lo yang tahu cuman lo, periode lo yang ngerasain cuman lo, buktiin, tunjukin, kasih yang terbaik selama 1 periode, nggak usah dengar apa kata orang, dan makin kompak aja. Amin. Semoga doa dan harapannya Kak Soba bisa dilaksanakan dengan baik dan semoga terkabul. Amin. Oke Kak, mungkin Kakak pengen ada mungkin sedikit promosi. Satu lagi pesannya. Oh iya, apa Kak? Boleh. Buat proker tetap jalan, tapi harus tahu dan harus bisa nikmatin bareng sama 1 periodenya. Ya, oke Kak. Semoga itu semua tercapai dan semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Oke, buat Kak Soba, makasih Kak ilmunya, makasih sharing-sharingnya. Sama-sama. Semoga apa yang tadi sukses terus ya buat Hima. Amin. Semoga apa yang tadi Kak Soba sampein, pesan-pesan kepada teman-teman semua mahasiswa bisa dilaksanakan dan semoga ya intinya ingatlah kata-kata pesan Kak Soba tadi. Kak Soba tetap jaga kesehatan. Makasih banyak Kak udah ganggu waktunya, udah ngeluangin waktunya. Semoga Kak Soba tetap sehat dan dealernya mobilnya banyak yang laku. Amin. Amin ya Allah. Amin. Mungkin kita akhirin ya Kak. Assalamualaikum. Makasih Kak Soba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.